LPDU ini memang baru ungkapan spontanitasnya Bapak Presiden. Ya, tetapi insya Allah nanti kita terjemahkan ya. Proaktif kami di Kementerian Agama menerjemahkan gagasan cerdas dari Pak Presiden. Setelah kami menyampaikan, memaparkan pundi-pundi umat kita yang selama ini bagaikan raksasa yang sedang tidur, ya kan. Nah, kita akan mencoba untuk membangkitkan potensi ini. Dan saya kira nanti umat pasti akan mendukung, karena itu juga terbukti beberapa negara yang lain. Ya, misalnya kebangkitan tentang wakaf ya. Jadi kita semuanya punya handphone. Kalau di Kuwait itu ya, setiap bulan itu ada yang mengatakan 5% itu wakaf tunainya ya. Jadi kali 200 juta orang punya handphone, misalnya yang beragama Islam, itu bisa menyisihkan sedikit 1% saja dari bonus handphone itu juga bisa terkumpul ratusan miliar. Kami sudah hitungan-hitungan. Nah, itu nanti LPDU akan mengatur. Apa itu LPDU? Itu akan menghimpun dalam satu sekretariat bersama pundi-pundi umat itu, seperti wakaf, zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, wasiat, luqatah, faid, dam, usyur, humus, wadiah, mudharabah, masyarakat dalam bentuk khusus ya. Kemudian juga sampai kepada hal-hal yang lebih praktis, misalnya kurban, akikah, ya. Kemudian nazar, dan mungkin sampai kepada iwat. Kan ada kalau perceraian itu kan bayar 10.000 kan. 10.000 itu juga mengumpulkan uang satu lebih dari triliunan juga itu. Kenapa? Karena banyaknya perceraian itu. 2.200.000 orang kawin setiap tahun, 35% itu cerai. Itu bisa kita angkatkan kali 10.000. Itu menampung dana banyak juga. Nah, kalau ini kita kumpulkan dalam satu wadah disebut dengan LPDU, Lembaga Pemberdayaan Dana Umat, nanti mungkin di situ kita akan membuat semacam OJK syariah ya. Kalau di perbankan itu kan ada OJK-nya kan. OJK itu sangat detail memperhatikan, melototi bank-bank itu. Jangan sampai nanti ada yang melakukan penyimpangan, ada fraudnya gitu kan. Tidak boleh terjadi di bank seperti itu, karena ada pengontrolnya. Nah, kita pun juga nanti keseluruhan pundi-pundi umat ini akan dipelototi juga oleh semacam lembaga khusus, ya. Misalnya tidak boleh seenak-enaknya, misalnya yang wakif itu, pengelola wakaf itu, nazir wakaf itu mendistribusikan dananya itu kepada berdasarkan like and dislike, itu harus melalui prosedur. Zakat misalnya, itu betul-betul harus melalui pertimbangan yang matang. Jadi tidak bisa seenak-enaknya pengurus itu, ini saya mau kasih ini. Selama ini kan siapa yang pintar bikin proposal, dia dapat banyak kan. Kasihan tuh ada orang nggak bisa bikin proposal, dan umatnya nggak dapat, pajaknya pun juga nggak dapat. Nanti insya Allah kalau LPDU ini hidup, maka dibantu juga oleh, kami sudah undang badan BPS di sini sudah 2 kali ya, karena ini berbasis data. Berapa? Nah, mengenai pundi-pundi non Muslim sama, ya. Jadi sementara teman-teman dari Pak Didier Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan representasi dari Kobud itu juga mencoba menghitung charity-nya berapa per tahun. Ya, jangan-jangan mereka itu proporsinya mereka lebih banyak ya, karena ya semua agama itu kan punya peran apa fungsi dananya itu masing-masing.